234. Kuaci Hamtaro. Day 1, Day 2, Day 3 dan Day 4. Hamad masih beristirahat di rumah. Rencananya besok ia akan mulai beraktivitas lagi. Kondisinya, secara fisik, dia sudah oke. Tapi Baby masih ngelarangnya untuk pecicilan. Ngerti kan maksudnya pecicilan itu apa? Gak banyak bergerak dan gak ngerjain laporan atau kerjaan apapun. Whatsoever pokoknya. Mau ada laporan kek? Ada email kek? Apapun itu. Tunggu jam kerjamu masuk lagi. Ini masih jam cuti. Atau jam izin sakit. Jetty gak usah kerja. Ini Baby versi jadi istri seorang karyawan. Ia akan membelah habis-habisan hak si karyawan untuk di rumah dan istirahat. Kalau sambil kerja ya podo bye. Beda lagi kayaknya kalau dia yang Jetty bos. Dia tipe-tipe bos yang suka nyiksa anak buah kayaknya. Haha. Laptop Hamad disembunyikan. Hanya ponselnya saja yang tak titak. Menandakan ada banyak pesan masuk. Ya siapa lagi? Kalau bukan dari rekan kerjanya sejauh ini. Kabar yang datang dan didapat dari ponsel yang berbunyi itu adalah mengenai rapat super penting yang dibicarakan Miss Abigail itu. Hanya satu kabar baiknya. Bunyai. Umi sudah boleh pulang dan akan kontrol plus fisioterapi dalam seminggu lagi. Itu kabar baiknya. Beb, di mana sih laptopku? Aku hanya butuh bikin selembar doang. Mereka butuh progres kelas aku. Gak ada yang ngerti. Kan aku yang ngajar banyak di kelas itu. Maksudnya kelas yang kamu bimbing gitu? Bukannya kamu megang satu mata pelajaran aja ya? Iya. Tapi aku dikasih kelas. Jadi aku ini wali kelasnya. Di sana aku sering ngisi kalau ada kelas kosong, dan banyak progresnya di aku. Aku hanya perlu masukin laporan sebelumnya. Dan dibikin cat. Gitu doang. Selembar kelar. Baby berdiri dengan kedua tangan di pinggang. Ala-ala emak-emak yang suka ngamukan kalau anaknya minta 5.000 buat beli cilok. Lah masalahnya sehari 3 kali. Udah kayak obat itu cilok dimakan. Fokus. Mas, kamu itu harus istirahat bukan hanya fisik kamu, tapi mental kamu. Full. Body and soul harus istirahat. Bukan hanya fisikmu semata. Omel Baby dengan nada lembut tapi mata melotot. Perutnya nggak buncit. Tapi lengannya yang membesar. Pipinya juga menggembung. Dadanya membesar. Sampai beranya nggak muat. Plus bagian bokong yang kayak abis dikasih impan gede kayak Kimka. Heran ampean sih Hamad. Ini bumil hamilnya di mana sih? Kok perutnya nggak gede? Dan malah bagian lain yang melar. Aku nggak pusing beb. Itu gampang banget. Kamu bisa deh ngewaktuin. Gak akan sampai 5 menit. Aku hanya perlu bikin kalimat pembuka dan penutup. Sisanya itu tinggal kopas, terus diformulakan by system. Gak sulit plus, abis itu kelar. Enteng kepala aku nantinya. Lagian kalau gak aku cicil sekarang, besok aku bisa semaput lagi beb. Ketumpuk semua kerjaan. Alasan Hamad sebenarnya cukup masuk akal. Benar-benar masuk akal malah. Baby Jetty mempertimbangkannya. Ia memberikan si laptop dan menunggui pak suami. Modelan guru kelas yang ngawas ujian. Guru pengawasnya galak bener lagi. Ngawas sambil melotot sambil ngupasin kuaci. Ya, mengenai kuaci. Ini adalah solusi dari Hamad. Mengingat Baby yang menggila. Mulutnya gak bisa diam. Gak bisa berhenti geranyem. Kalau gak di stop dan dipaksa begini dia akan makan terus dan terus. Makanya ini orang melendung di mana-mana. Jetty disarankan, dan Hamad memutuskan meminta tolong ke Mario. Membeli kuaci 1 kilo. Buat urusan mulutnya Baby. Makannya tetap. Tapi dijatah. Biar gak tambah melendung orang ini. Jetty mungkin. Ini efek bumil yang emosian, dan efek Baby yang disuruh dan dipaksa diet. Ya inilah jadinya. Galak. Hamad melakukannya dengan cepat. Dan ia dengan cepat juga mengirim ke alamat email sistem di sekolahan tempat ia mengajar. Begitu ia pencet enter. Ia mengembuskan napas lega. Kelar. Udah gitu doang. Gampang kan? Good. God. Udah. Ucapnya galak dan menyita lagi laptop itu. Tak lama ponsel Hamad berbunyi. Baby ikutan melirik.
Isinya adalah panggilan dari kontak nama yang paling ia tak suka. Miss Abigail. Opu Polly. Geramnya dan duduk di samping Hamad. Nguping terang-terangan. Kalau aja dia gak lagi hamil. Dan gak lagi bad mood, pasti Hamad akan nyeramahin dia. Dan dia paham atas itu. Tapi kalau gak didengerin, baby gak puas. Terlebih ini urusan sama Miss Abigail. Sama seperti kalau tiba-tiba Ning Melati nelepon Gus Hanan. Kan pasti dijanguping. Ya gak sih? Sir. So now you're done. Apa tak bisa kah? Dibuat laporan lagi. Untuk saran kita. Mengenai pemisahan itu. Bantu saya lah Sir. Gak ada yang sepaham dengan saya. Rengek Miss Abigail. Baby mencebik. Bias begitu. Dia mengambil secari kertas dan menuliskannya dengan asal. Emang kamu setuju dia? Ia tunjukkan tulisan itu ke Hamad. Dan balasannya hanya menaikkan kedua bahunya. Ia tak tahu. Miss. Saya minta maaf. Tapi saya masih belum bisa. Apa tak bisa menunggu besok ya? Saya ngerjain tadi itu. Karena saya dibantu istri saya. Dan itu hal yang mudah. Saya udah ada mentahannya tinggal memproses. Kalau disuruh mikir keras saya masih dilarang soalnya. Balas Hamad. Walau harus ditambahi. Yang ngelarang si baby. Bukan dokternya. Tapi Sir bisa buat laporan dan ngirim. Kenapa yang ini gak bisa? Rengeknya lagi. Dari wajah suaminya. Baby sudah tahu kalau Hamad mulai sungkan. Nah ini bahaya nih. Bahaya. Si Tuan galak bisa lumer kalau begini. Baby memberi kode ingin berbicara di telepon dengan Miss Abigail. Aku mau bicara, boleh? Hamad memberikan ponselnya. Miss. Kenapa nggak minta sama Mr. Jamal sih Miss? Pasti didukung deh. Usul Baby. Nope. Dia malah mendukung ide itu. Makanya hanya Sir Hamad yang ada di sisi saya. Bahasa yang gak enak didengar ya. Di sisi saya. Yang lain. Gak ada yang sependapat sama Miss. Tanya Baby lagi. Gak ada. Ya berarti. Walaupun suami saya masuk. Bersama Miss Abigail menyuarakan hal itu. Gak akan didengar juga. Karena majority wins. Ya gak sih? Nanti kalau ada pemungutan suara. Sudah pasti kalian kalah. Karena mayoritas sudah memilih usulan itu. Lagian Miss. Bisa kok. Hal itu dicegah. Yang Miss takutkan itu maksudnya. Insya Allah gak kejadian. Asal ada pengawasan yang baik. Huff, kamu belum lihat sendiri. Makanya kamu gak kepikiran hal itu. Keluh Miss Abigail, dan kini Baby merasa. Lah kok? Jadi gue ya? Miss. Positive thinking aja kali. Terus? Suami saya ini, walaupun nanti masuk. Jangan langsung dikasih banyak tugas. Nanti dia bisa drop lagi. Dia gak bisa banyak beban soalnya. Jelas Baby dengan nada penuh penekanan. Sepertinya Miss Abigail sakit hati. Karena panggilan dimatikan begitu saja. Baby ngos-ngosan. Seperti orang abis emosi parah. Sabar. Sabar. Makan kuaci dulu. Makan dulu. Sabar. Sabar. Biar kamu lucu kayak Hamtaro. Ucap Hamad menyodorkan lagi kuaci Baby yang masih banyak itu.